Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Kita memasuki akhir bulan Oktober, hari Jumat tanggal 31 Oktober 2025. Saya mengajak kita sekalian merenungkan kutipan Injil Lukas bab 14 ayat 1 sampai 6. Kita mendengarkan sabda Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua orang yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama. Tiba-tiba, datanglah seorang yang sakit busung air di hadapannya. Lalu Yesus berkata kepada para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, "Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak?" Tetapi mereka semua diam saja. Lalu Yesus memegang tangan si sakit itu dan menyembuhkannya dan menyuruhnya pergi. Kemudian ia berkata kepada mereka, "Siapakah di antara kalian yang anak atau lembunya terperosok ke dalam sebuah sumur, tidak segera menariknya keluar meski pada hari Sabat?" Mereka tidak sanggup membantahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Perdebatan tentang hari Sabat atau tentang penyembuhan pada hari Sabat itu tidak berhenti dan terus berulang kali terjadi, walaupun Yesus juga sudah berulang kali menegaskan dan memberi contoh bahwa lebih baik menolong sesama, menyelamatkan nyawa, ketimbang kita terlalu kaku pada macam-macam aturan dan hukum. Hari ini saudari-saudara dalam Injil, dikisahkan soal apakah diperbolehkan menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak. Orang Farisi bertanya hal itu kepada Yesus, tapi Yesus menjawab dengan kalimat yang langsung membuat mereka tidak sanggup membantahnya. Mereka hanya bisa diam. "Siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur meski itu pada hari Sabat?" Sebuah pertanyaan yang sangat menohok karena ini menyangkut sebuah pilihan, menyelamatkan atau membiarkannya karena hukum. Maka Yesus mengambil contoh, barang siapa di antara kalian kalau anaknya jatuh ke dalam sumur, atau hewannya, ternaknya jatuh ke dalam sumur, tidak segera mengangkatnya keluar, meskipun itu hari Sabat. Ini pilihan yang tidak mudah untuk mereka. Tapi dengan mengatakan demikian, Yesus menegaskan bahwa nyawa harus lebih dahulu diselamatkan. Aturan bukan tidak perlu. Aturan perlu untuk hidup bersama. Tapi ketika berhadapan dengan situasi di mana harus mengikuti aturan atau menyelamatkan nyawa, maka Yesus memilih berada di balik menyelamatkan nyawa. Keselamatan jauh lebih penting daripada sekedar mengikuti aturan. Nyawa jauh lebih penting untuk diselamatkan daripada menyelamatkan aturan. Saudari-saudara umat beriman terkasih, tampaknya Yesus sudah sangat kesal menjelaskan kepada orang Farisi dan ahli Taurat. Yesus tidak menggunakan kata-kata yang manis lagi. Yesus tidak pakai teori-teori lagi. Tapi Yesus langsung menohok mereka dengan sebuah kritikan pedas. Kalau saat itu kebetulan kita, ini inspirasi untuk kita saudara-saudari. Kalau saat ini kebetulan kita adalah pemegang jabatan yang menentukan banyak hal dalam hidup bersama, dalam komunitas, dalam lingkungan, dalam gereja, dalam masyarakat. Jangan pernah menjadikan hukum yang tertulis sebagai pegangan satu-satunya. Sekali lagi, aturan atau hukum bukan tidak perlu, tapi jangan dijadikan sebagai satu-satunya.
Masih ada hukum lain, yaitu apa yang Tuhan sudah tanamkan dalam hati kita. Itulah suara hati. Dengarkanlah suara hati kita untuk berbela rasa kepada sesama yang sedang kesulitan. Semoga kita diteguhkan saudara-saudari untuk dengan bijaksana berdasarkan hati nurani memilih apa yang terbaik ketika berhadapan dengan situasi-situasi yang memaksa kita untuk harus memilih A atau B. Mau mengikuti aturan saja atau menyelamatkan nyawa, menyelamatkan sesama. Saudara-saudara, semoga kita semakin bijaksana, semakin mampu mendengarkan suara hati kita, supaya kita dengan hati yang penuh dengan ketulusan, penuh dengan kebijaksanaan memilih apa yang membawa kemaslahatan, apa yang membawa keselamatan kepada sesama. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang meneguhkan kami untuk senantiasa mengutamakan keselamatan, untuk senantiasa mengutamakan nyawa dibanding memilih aturan-aturan yang bisa saja mengorbankan nyawa. Celikkanlah mata kami, celikkanlah hati kami, sehingga kami mampu berbelas kasih, mampu berbela rasa dengan sesama. Terpujilah nama-Mu sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat.